ke tempat kudusmu. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Bapa dan Rajaku, ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai
hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini tanggal 26 November kita bisa beribadah dan kita bisa mempersiapkannya dimanapun saudara berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konflik, peperangan, kita perlu belas kasihan Tuhan. Mari sama-sama kita memaknai apa artinya berduka seperti Kristus berduka di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik ini.
Mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita, biarlah ibadah ini menjawab kebutuhan akan belas kasihan Kristus ketika kita bisa berduka seperti Kristus berduka. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas engkau sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, saudara. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menghadap kehadirat-Nya. Kita mau nyatakan bahwa kita rindu untuk memuji, bermazmur bagi Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan kita yang besar. Mari kita memuji Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Namamu sungguh besar Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Benar Tuhan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
bersyukur Tuhan. Engkau membuat kami berharga. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan bahwa Tuhan membuat kita berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita juga datang memohon ampun di hadapan Tuhan atas segala pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami juga memohon ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa, yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, sucikan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji Engkau Tuhan, layak untuk menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami. Seperti firman-Mu mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan juga ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Tuhan yang bersama dengan kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama orang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersuka cita buat Tuhan kita, mari kita memuji Dia. Kita mau menyatakan bahwa karyanya besar dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku kan bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, ku kan bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
Haleluya. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita membaca secara bertanggapan responsoria kita pada hari ini. Apa doa yang kedua? Datanglah kerajaan-Mu, artinya perintahlah kami melalui firman dan Roh-Mu sedemikian, sehingga kami makin lama makin tunduk kepadamu. Pelihara dan kembangkanlah gerejamu, binasakanlah segala perbuatan iblis dan segala kekuasaan yang menentang engkau. Demikian pula segala maksud jahat yang dirancangkan untuk melawan firman-Mu yang kudus, sampai kerajaan-Mu datang dengan sempurna. Bersama-sama, di dalamnya engkau akan menjadi semua di dalam semua. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita menenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kita supaya mengerti dengan firman-Nya. Mari kita menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Kita mau katakan Bapak Engkau mendengar setiap seruan kami. Ketika kami di dalam kesesakan, ketika kami dalam kondisi yang lemah, Engkau Tuhan mendengar kami. Setiap langkah kami, memimpin kami Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, sekali lagi katakan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan.
Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerah Tuhan kita masih boleh beribadah pada hari ini. Dan terlebih pada ibadah ini kita masih bisa mendengarkan suara hati Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita sama-sama boleh datang kepada Tuhan. Marilah kita memohon hikmat pimpinan Tuhan untuk boleh bersama-sama membaca, merenungkan, terlebih diberikan kuasa untuk belajar menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, penyertaan sepanjang minggu ini. Bahkan terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Kami percaya jikalau hari ini kami boleh hadir di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang memampukan kami melewati apa yang sudah kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memimpin kami, memberikan kami hikmat untuk boleh memahami kedalaman hati Tuhan. Terlebih kami juga diberikan kuat kuasa untuk boleh belajar menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berduka seperti Kristus berduka. Saudara, mari kita membukanya dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya kira saudara sepakat dengan saya bahwa hidup manusia itu seperti roda pedati yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah saudara. Kadang kita merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi terkadang kita juga merasakan mengalami kesedihan dan berduka. Nah saudara, karena hidup manusia itu terus berputar seperti roda pedati, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang sepanjang hidupnya hanya mengalami hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan hidupnya tanpa pernah mengalami duka cita. Sebaliknya saudara, tidak ada seorang pun juga di dalam dunia ini yang seumur hidupnya hanya mengalami kesedihan, hanya mengalami duka cita terus-menerus tanpa sekalipun mengalami sukacita kebahagiaan di dalam hidupnya. Gak ada orang seperti ini saudara. Saudara, hidup seperti roda pedati itu berarti suka dan duka adalah pengalaman yang silih berganti datang di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang terkasih, realitas kehidupan inilah yang juga ditegaskan oleh pengkhotbah di dalam pengkhotbah 1. Pengkhotbah mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Saudara, inilah fakta kehidupan yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap.
saudara dan saya tetap harus menerima dan melewatinya. Saudara yang terkasih, sekalipun fakta kehidupan ini gak bisa kita tolak. Tetapi kalau kita mau jujur saudara, seringkali di dalam realitas hidup yang kita alami, kita seringkali tidak siap. Terutama ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan hati kita, yang membuat hati kita bersedih dan berduka. Terlebih saudara ketika kesedihan itu berkaitan dengan orang-orang atau kematian dari orang-orang yang kita kasihi. Saudara harus kita akui bahwa seringkali ketika pengalaman duka itu datang menghampiri hidup kita, seringkali kita merasa ini adalah sebuah hal yang tidak mudah. Saudara yang terkasih, kematian orang yang kita kasihi memang seringkali menjadi pengalaman yang menyisakan duka yang mendalam di dalam hati kita. Perpisahan dengan orang yang kita kasih selalu merupakan momen yang paling menyedihkan, yang mendukakan, memilukan hati setiap kita. Siapapun kita, saudara. Namun saudara, di sisi lain, sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak ingin saudara dan saya ketika pengalaman duka cita itu datang, kita berduka, berlarut-larut, merasa terus terpuruk dengan kondisi duka kita. Terus larut di dalam kesedihan kita. Terpuruk di dalam rasa duka cita kita. Sebaliknya saudara, sebagai umat Tuhan, Tuhan menghendaki saudara dan saya berduka seperti Kristus berduka. Saudara yang terkasih, apa artinya berduka seperti Kristus berduka? Berduka seperti Kristus berduka itu yang seperti apa? Saudara yang terkasih, bagi kita orang percaya, tentu saja kita paham bahwa Yesus Kristus adalah sumber penghiburan dan pengharapan bagi setiap kita. Jadi ketika hal ini dikaitkan dengan duka cita kita, maka ketika kita berduka seperti Kristus berduka, itu berarti kita berduka di dalam pengharapan. Sekali lagi saudara, berduka seperti Kristus berduka, itu berarti kita berduka di dalam pengharapan. Artinya apa saudara? Artinya ketika perasaan duka cita itu datang. Artinya ketika pengalaman duka cita itu menghampiri hidup kita. Kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Saudara yang terkasih, inilah yang juga diingatkan oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Paulus berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, Tuhan mau di dalam pengalaman duka cita kita, kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Berduka seperti Yesus berduka, berduka seperti Kristus berduka. Itu berarti berduka di dalam pengharapan. Saudara, kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan? Saudara, ada dua alasan yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama saudara, karena Kristus selalu hadir di tengah-tengah duka cita kita untuk menghibur kita. Saudara, alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan? Karena Kristus selalu hadir di tengah-tengah kedukaan kita untuk menghibur dan menguatkan kita. Saudara, inilah yang terpotret dari kisah atau perikop yang kita baca tadi. Dalam narasinya saudara, Lukas menceritakan perjalanan Yesus dari kota Kapernaum menuju ke kota Nain. Dan saudara, di dalam perjalanan itu ketika Yesus dan rombongannya sudah dekat di pintu gerbang kota Nain, rombongan Yesus dan rombongannya berpapasan, bertemu dengan rombongan yang lain yang keluar dari kota Nain. Saudara, rombongan itu adalah rombongan duka cita. Rombongan itu adalah rombongan orang-orang yang sedang bersedih, yang sedang mengantarkan jenazah seorang anak. Dialah anak satu-satunya dari seorang janda, bahkan dia adalah anak tunggal dari seorang janda di kota Nain. Saudara yang terkasih, sebagai seorang ibu, tentu saja janda itu merasa kehilangan teramat sangat. Sebagai seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya, saudara, saya yakin dan percaya hari itu adalah hari yang teramat berat. Hari yang teramat menyedihkan di dalam kehidupan janda itu. Bagaimana tidak saudara? Ia sudah kehilangan suaminya.
yang menjadi tulang punggung hidupnya, yang menjadi tumpuan harapannya. Ternyata sekarang dia juga harus menerima fakta lain, fakta kehidupan yang lain, bahwa dia juga harus kehilangan anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki yang satu-satunya. Bahkan dikatakan di situ anak ini adalah anak tunggalnya. Saudara yang terkasih, di dalam konteks sosial budaya pada waktu itu, seorang istri yang kehilangan suaminya biasanya akan menaruh harapannya kepada anak laki-lakinya. Anak laki-laki itu diharapkan menjadi pengganti suaminya yang akan menjadi tumpuan hidupnya, yang akan memelihara hidupnya, menjaganya ketika masa tuanya tiba. Tetapi saudara, apa yang menjadi harapan janda itu kini telah pupus. Anak laki-lakinya yang cuma satu-satunya anak tunggalnya itu kini juga telah tiada. Saudara, jadi janda itu bukan hanya kehilangan anaknya. Dia bukan saja kehilangan anak laki-lakinya, tetapi dia juga kehilangan satu-satunya tumpuan hidupnya yang masih tersisa. Saudara, jadi jelas ini adalah sebuah duka yang begitu mendalam, sekaligus sebuah kehilangan yang teramat besar. Saudara, saya kira hari itu adalah hari yang bukan saja dia merasakan satu kesedihan yang mendalam, tetapi dia juga kemudian dihantui kekhawatiran akan masa depannya. Siapa yang akan memelihara hidupnya? Siapa yang lagi akan menjadi harapannya? Siapa yang akan memeliharanya ketika masa tuanya tiba? Saudara, saya kira sambil berjalan menuju pekuburan itu, janda ini bukan saja meneteskan air mata karena dia kehilangan anaknya. Tetapi sambil berjalan dia juga berpikir, siapa yang akan menolong aku? Siapa lagi yang akan menjadi harapanku? Saudara yang terkasih, saya kira apa yang dirasakan oleh janda ini juga adalah hal yang wajar yang bisa dialami, dirasakan oleh setiap kita, saudara. Saudara, setiap kematian atau keterpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi seringkali tidak hanya meninggalkan perasaan sedih dan duka yang mendalam, tetapi juga seringkali menyisakan sebuah kekhawatiran akan masa depan kita. Bagaimana kita melanjutkan hidup kita? Orang yang selama ini bersama dengan kita, orang yang selama ini menjadi andalan kita, sudah tiada. Jadi saudara, di tengah-tengah rasa keterhilangan yang begitu besar, di tengah-tengah rasa khawatirnya akan masa depannya, jadi wajar sekali bagi janda ini untuk menangis, bukan? Tidak ada alasan untuk kemudian dia tidak menangis, saudara. Hari itu adalah hari yang begitu mendukakan hatinya, hari yang begitu membuat dia merasa pilu dan juga sekaligus khawatir akan masa depannya. Jadi wajar dia menangis, saudara. Tetapi menarik sekali, saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus berjumpa dengan janda itu, Yesus berkata, jangan menangis. Saudara, kenapa nggak boleh menangis? Kenapa Yesus berkata jangan menangis? Loh, kenapa dia nggak boleh bersedih? Kenapa dia nggak boleh meneteskan air mata? Apakah Yesus nggak tahu apa yang sedang dialami oleh janda itu? Apakah Yesus tidak tahu siapa yang sedang meninggal itu? Apakah Yesus juga tidak tahu betapa besar harapan janda itu terhadap anaknya yang sudah meninggal itu? Kenapa Yesus berkata jangan menangis? Saudara, kenapa dia tidak boleh menangis? Saudara yang terkasih, ketika Yesus berkata jangan menangis, bukan berarti kita sebagai umat Tuhan tidak boleh menangis ketika kesedihan, duka cita itu datang di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, Yesus pun pernah menangis. Firman Tuhan juga pernah mencatat ketika Lazarus mati. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Ketika Lazarus mati, firman Tuhan mengatakan Yesus juga mengungkapkan perasaan duka citanya itu dengan menangis, bukan? Jadi saudara, bukan berarti kita nggak boleh menangis di tengah-tengah kedukaan kita. Secara psikologis, saudara, menangis adalah satu mekanisme yang bisa membuat hati kita merasa plong. Dengan menangis kita bisa lebih lega, saudara. Karena memang air mata bersifat memulihkan. Artinya saudara, dengan menangis itu akan menolong kita, membantu kita, mengurangi tekanan dan beban hidup yang sedang kita alami saat itu. Jadi nggak apa-apa kita menangis, saudara. Tidak ada salahnya kita menangis ketika hati kita sedang bersedih, ketika hati kita sedang berduka.
Lalu kenapa Tuhan Yesus kemudian mengatakan atau menyuruh janda itu jangan menangis? Saudara yang terkasih, ketika Yesus berkata jangan menangis, bukan berarti Yesus nggak ngerti perasaan janda itu. Ketika Yesus berkata jangan menangis, bukan berarti Yesus tidak peduli dengan kegelisahan dan pergumulan kesedihan yang dialami oleh janda di Nain itu. Saudara, kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus ini, jangan menangis. Inilah bukanlah sebuah perkataan yang diucapkan Yesus secara sembarangan tanpa perasaan empati terhadap orang yang sedang berduka. Bukan itu, saudara. Sebaliknya, saudara, jangan menangis adalah sebuah ucapan yang sungguh lahir dari hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Saudara, Yesus tahu perasaan janda itu. Yesus sungguh-sungguh mau berempati dengan dia. Yesus tahu kekhawatirannya. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak ingin janda itu terus-menerus larut di dalam kesedihan. Tuhan Yesus tidak ingin janda itu terus berduka secara terus-menerus dan kemudian berduka seperti orang yang tidak berpengharapan. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan menangis. Sebab apa, saudara? Karena saat itu Yesus sudah ada di sampingnya. Kenapa wanita itu, janda itu jangan menangis lagi? Jawabannya, karena Yesus saat itu sudah ada bersama dengan dia. Dan karena Yesus ada bersama dengan dia, Yesus akan memberikan penghiburan dan pengharapan kepadanya. Saudara yang terkasih, perjumpaan Yesus dengan janda itu saya percaya bukanlah sebuah perjumpaan yang kebetulan tanpa disengaja. Saudara, saya percaya Yesus jauh-jauh berjalan dari Kapernaum menuju ke kota Nain. Yesus harus menempuh perjalanan sekitar 30 km, saudara. Bukan sebuah perjalanan tanpa tujuan, saudara. Saya percaya, saudara, pertemuan Yesus dengan janda itu di gerbang kota Nain bukan perkara atau peristiwa yang tanpa sengaja yang terjadi secara kebetulan. Saya percaya pertemuan itu adalah pertemuan yang sudah ada di dalam rencana dan hikmat kedaulatan Tuhan. Saudara, bukankah Yesus adalah Allah yang Maha Tahu? Kalau kita percaya Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, kita juga percaya bahwa di dalam kemahatauannya, Yesus pasti sudah tahu ada seorang janda di Nain yang sedang berduka, yang sedang kehilangan putra satu-satunya. Saudara, kemudian ketika Yesus ingin berangkat dari Kapernaum menuju ke Nain, saudara, salah satu tujuan saya percaya Yesus ingin berjumpa dengan janda itu. Pertemuan itu bukanlah sebuah pertemuan yang kebetulan. Yesus tahu pergumulan janda itu. Dia tahu janda itu sedang bersedih dan berduka. Dan dia datang jauh-jauh dari Kapernaum. Salah satunya untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk memberikan pengharapan kepada janda itu. Yesus tahu kesedihannya. Yesus tahu air matanya. Bahkan dia datang untuk memberikan dia kekuatan untuk menjalani hidupnya. Jadi saudara, ketika Yesus berkata jangan menangis, ini sebenarnya adalah sebuah kalimat penghiburan yang lahir dari hati Yesus yang penuh belas kasih kepada janda itu. Dan apa yang Yesus lakukan selanjutnya menjadi alasan kenapa janda itu jangan menangis lagi. Saudara, Lukas di dalam bagian selanjutnya mencatat setelah Yesus berkata jangan menangis, Yesus kemudian menghampiri usungan jenazah itu. Dan kemudian Yesus membangkitkan anak laki-laki itu. Kemudian Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Saudara, saya kira ketika peristiwa ini terjadi, ketika janda itu melihat anaknya itu bangkit, saudara, air matanya yang tadi menetes, mungkin sekarang berganti menjadi sukacita. Atau mungkin dia masih tetap menangis. Tetapi tangisannya itu bukan lagi tangisan duka cita. Bukanlah tangisan kesedihan. Tetapi sekarang tangisannya adalah tangisan kebahagiaan. Saudara yang terkasih, jangan menangis. Bukanlah sebuah perkataan yang hanya diucapkan Yesus kepada janda di Nain itu. Saya percaya saudara, kalimat ini, jangan menangis, ini adalah satu perkataan yang Tuhan juga ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Terutama di saat-saat duka cita datang melanda hidup kita. Saudara, sama seperti Tuhan Yesus tidak ingin janda di Nain itu berduka cita berlama-lama, larut di dalam kesedihannya terus-menerus. Saya kira Tuhan juga menginginkan saudara dan saya tidak larut di dalam
kesedihan dan duka cita yang sedang kita alami. Saudara, Yesus seperti Tuhan Yesus tahu arti pergumulan, arti air mata yang menetes dari janda itu. Saudara, Tuhan Yesus juga tahu setiap duka cita kita. Dan seperti dia hadir di tengah-tengah duka cita janda itu, Tuhan Yesus juga selalu hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Hadir di tengah-tengah duka cita kita. Hadir di tengah-tengah pengalaman-pengalaman sedih yang sedang kita rasakan. Dia tahu setiap arti dari tetesan air mata kita. Dia tahu apa artinya betapa bergumulnya ditinggal seseorang yang begitu kita cintai, begitu kita harapkan. Dia tahu kecemasan-kecemasan kita pasca ditinggal orang yang selama ini menjadi tumpuan kita. Tetapi dia tidak mau bahwa saudara dan saya di dalam duka cita itu berduka seperti orang yang tidak berpengharapan. Dia selalu hadir dan ketika dia berbicara jangan menangis. Bukan saja perkataan yang diucapkan kepada janda itu. Tetapi saya percaya perkataan yang sama juga Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Di saat-saat duka cita itu datang melanda hidup kita. Saudara, di dalam pergumulan kita, di dalam kedukaan kita Tuhan hadir. Dan selalu akan menguatkan dan menghibur kita. Namun demikian saudara, kehadiran Tuhan di tengah-tengah duka cita kita tidak berarti bahwa dia akan melakukan hal yang persis sama seperti yang dia lakukan kepada anak janda di Nain itu. Tuhan hadir di dalam kedukaan kita, dia bisa menghibur kita dengan beraneka cara, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kedukaan kita, sekalipun demikian dia tidak akan menghibur kita dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dengan apa yang dilakukan terhadap anak janda di Nain itu, saudara. Tetapi dia selalu hadir dan dia akan memberikan penghiburan bagi kita untuk melewati saat-saat yang sulit. Dan saya percaya saudara, ketika dia menghibur kita dengan caranya yang berbeda, dengan caranya yang unik, saudara, penghiburan itulah yang akan menolong kita melewati hari-hari perkabungan kita. Bukan saja itu saudara, tetapi ketika dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dia juga akan menopang kita, memberikan penghiburan dan pengharapan, kekuatan untuk menjalani hidup kita pasca kepergian orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, satu kali ada seorang ibu yang saya kenal di Bandung. Ibu ini punya 3 anak, saudara. Anaknya yang pertama waktu itu masih SMA. Anak yang kedua SMP. Dan yang terakhir masih kelas 5 SD. Saudara, tahun 2012 lalu ibu ini kehilangan suaminya. Dengan sakit yang dideritanya, suaminya itu terkena kanker otak, saudara, dan kemudian meninggal. Saudara, suaminya itu meninggalkan ibu ini bersama dengan 3 orang anak mereka. Masih kecil-kecil, saudara ya, SMA, SMP, dan yang paling kecil adalah SD kelas 5. Saudara, waktu selesai mengantarkan suaminya untuk dikuburkan, saudara, ibu itu kembali ke rumah. Dia duduk di sofanya, air matanya masih terus menetes. Dia nggak tahu, gimana caranya dia melanjutkan hidup. Saudara, selama ini dia begitu menggantungkan hidupnya, ekonominya, ya semua kebutuhan hidupnya sangat bergantung kepada suaminya. Ibu ini tidak bekerja, saudara. Nah, ketika ditinggalkan orang yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya, saudara, sebagai manusia biasa, ibu itu pulang dan terus meneteskan air mata. Air mata itu bukan saja menggambarkan kesedihan ibu ini ditinggal suami yang dia kasihi. Tetapi juga di tengah-tengah air mata itu, dia bertanya bagaimana dia melanjutkan hidup itu. Bagaimana dia melanjutkan hidupnya. Bagaimana dia melanjutkan sekolah dari anak-anaknya. Semuanya belum bekerja, semuanya belum lulus. Tetapi saudara, di tengah-tengah kesedihan yang melanda hatinya, dia merasakan ada satu kekuatan di dalam dirinya. Dia percaya Tuhan tidak tinggalkan dia. Sekalipun dia nggak tahu gimana caranya Tuhan menolongnya. Sekalipun dia nggak tahu gimana nanti anak-anaknya bisa lulus kuliah, bekerja. Dia nggak tahu semua itu. Bahkan untuk memikirkan hari esok saja dia nggak tahu, saudara, bagaimana harus memikirkan.
Tetapi hari itu di ruang tamu itu dengan berlinang air mata, saudara. Dia merasakan ada satu kekuatan di dalam hatinya. Seperti Tuhan berkata, jangan menangis. Aku ada di sini. Jangan menangis. Aku akan menopang. Aku akan menguatkan. Aku akan menuntun engkau. Saudara, hal itulah yang kemudian menguatkan iman dari ibu ini. Dan dia bisa menapaki hari-harinya. Saudara, hari ini atau tahun ini sudah 11 tahun ibu ini ditinggal oleh suaminya. Tapi ketika hari ini dia berdiri dan dia melihat ke belakang. Janji Tuhan yang menyertai dia itu tidak pernah gagal. Saudara, keraguan dia, kekhawatiran dia 11 tahun yang lalu. Semuanya sirna, saudara. Dan dia percaya bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Yang bukan hanya hadir menguatkan dia di saat-saat duka cita dia. Tetapi juga Allah yang terus menopang dia, menguatkan dia, menuntun dia. Bahkan menyertai dia. Melewati hari-hari depan yang terasa begitu gelap pasca kepergian suaminya. Saudara, 11 tahun berlalu. Anaknya yang pertama saat ini sudah bekerja sebagai perawat di rumah sakit Siloam. Anaknya yang kedua juga sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Nah, waktu anaknya yang pertama kuliah, itu kuliah tanpa, ibu ini tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Karena anaknya yang pertama ini kuliah perawat di UPH, saudara, Universitas Pelita Harapan, full beasiswa. Anaknya yang kedua juga ketika masuk di perguruan tinggi, dia berkesempatan mendapat berkuliah di salah satu perguruan tinggi milik milik pemerintah, saudara. Dan itu berarti dia tidak bayar sepeser pun. Bahkan selama kuliah dia justru mendapat gaji, saudara. Anak yang kedua sekarang sudah bekerja sebagai PNS. Anak yang ketiga, saudara, yang bungsu, yang waktu meninggalnya suaminya masih berusia, SD kelas 5. Saudara, saat ini sudah kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia sebentar lagi akan menjalani masa praktek setahunnya. Dan waktu dia kuliah di saat ibu ini juga tidak keluar biaya. Tidak sepeser pun, karena ada orang baik yang Tuhan kirim untuk memberikan bantuan beasiswa selama anaknya studi di saat. Saudara, ketika saya bertemu dengan ibu ini beberapa waktu yang lalu, dia berkata, Pak, Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. 11 tahun yang lalu saya begitu cemas, begitu khawatir. Pasca kepergian suami saya nggak tahu gimana caranya menghidupi anak-anak saya. Betul ada tabungan sedikit, ya kami punya tabungan sedikit. Tapi semua itu akan habis dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi hari ini saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dia juga tidak pernah tinggalkan anak-anak saya seperti yatim piatu. Tuhan saya adalah Allah yang hidup, yang selalu hadir di tengah-tengah hidup saya, menopang saya. Bahkan hari ini saya bisa melihat bagaimana jejak pertolongan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan saya dan anak-anak saya. Saudara yang terkasih, jangan menangis. Ini bukan sebuah kalimat yang diucapkan begitu saja. Tapi ketika Yesus berkata jangan menangis, itu berarti dia akan menolong saudara. Dia akan membalut kesedihan saudara. Bahkan dia akan menuntun saudara, menyertai saudara. Menguatkan saudara, menapaki hari-hari yang ada di depan saudara. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pasca meninggalnya atau ditinggal orang-orang yang saudara kasihi. Saya tidak tahu kekhawatiran seperti apa yang sedang saudara alami pasca ditinggal orang-orang yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Tapi yang saya tahu, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa kehilangan orang-orang yang selama ini menjadi tumpuan kita. Tapi kita tidak pernah sekalipun kehilangan kasih setia Tuhan. Dia selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia menopang kita, bukan saja menghibur di tengah-tengah kedukaan kita. Tetapi dia juga akan memberikan kita kekuatan. Dia akan berikan kita pengharapan untuk menjalani kehidupan pasca ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Saudara yang terkasih, karena Allah selalu hadir untuk menghibur dan menopang saudara dan saya. Jangan menangis, kata Yesus.
jangan menangis saudara. Jangan menangis seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Itu yang pertama saudara. Lalu apa alasan kedua? Mengapa kita tidak boleh berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan? Saudara, yang kedua karena Kristus berkuasa atas kematian. Kenapa kita tidak boleh berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan? Karena Kristus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Saudara yang terkasih, waktu Yesus membangkitkan anak muda itu, sebenarnya Yesus bisa saja berkata, anak muda bangkitlah. Yesus bisa membangkitkan anak muda itu tanpa perlu menyentuh usungan jenazah itu, bukan? Karena memang di dalam Taurat Yahudi, saudara, menyentuh jenazah itu berarti akan menajiskan orang itu. Itulah sebabnya saudara, banyak imam-imam Yahudi yang tidak mau menyentuh orang mati. Karena itu akan menajiskan mereka. Tetapi di dalam bagian tadi saudara, kita melihat firman Tuhan mengatakan Yesus menyentuh usungan jenazah itu. Setelah Yesus menyentuh usungan jenazah itu, Yesus kemudian membangkitkan anak itu. Saudara, mengapa Yesus harus repot-repot menyentuh usungan mayat, usungan jenazah itu? Bukankah Yesus bisa langsung berkata bangkit dan anak itu bisa bangkit, saudara? Sebenarnya apa pesan yang Yesus mau sampaikan dengan apa yang dia lakukan itu? Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa mujizat Yesus membangkitkan anak janda di Nain itu bukan saja untuk menghibur janda itu. Betul, Yesus memang ingin menghibur janda itu dengan membangkitkan anaknya. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan Yesus membangkitkan anak itu. Saudara, Yesus membangkitkan anak itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Yesus sekali lagi ingin menunjukkan melalui peristiwa itu. Dia menunjukkan kepada para muridnya. Dia menunjukkan kepada orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikutnya. Yesus ingin menunjukkan sekali lagi bahwa dia adalah Allah yang hidup. Yang berkuasa atas maut dan kematian. Jadi waktu Yesus menyentuh usungan jenazah itu. Bukan maut dan kematian itu yang menajiskan Yesus. Bukan, saudara. Ketika Yesus menyentuh usungan jenazah itu, Yesus berkuasa atas kematian, berkuasa atas maut. Dan sehingga bukan maut atau kematian itu yang menajiskan Yesus. Tetapi justru Yesus yang mengusir maut dan kematian. Dia menang, dia mengalahkan kematian itu. Dan menggantikan kematian itu dengan kehidupan yang baru. Oh saudara yang terkasih, inilah kebenaran yang seharusnya menjadi penghiburan bagi setiap kita. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas maut dan kematian. Maka kita juga percaya bahwa satu hari nanti saudara, setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di sorga yang mulia. Di sana tidak ada lagi kesakitan. Di sana tidak ada lagi penderitaan. Di sana tidak ada lagi air mata. Saudara, karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas maut dan kematian, maka sesungguhnya perpisahan kita dengan orang-orang yang kita kasihi adalah perpisahan yang sementara. Karena Yesus berkuasa atas maut dan kematian, maka kematian orang-orang di dalam Kristus adalah kematian yang akan berujung kepada sebuah kebangkitan. Dan karena Kristus berkuasa atas maut dan kebangkitan, ini jadi pengharapan bagi setiap kita. Bahwa perpisahan kita dengan orang-orang yang kita kasihi saat ini adalah perpisahan sementara. Satu hari kelak saudara, kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam sorga yang mulia, di dalam kekekalan. Kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan Tuhan yang kita sembah selama-lamanya. Oh saudara, biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan, ini boleh menjadi satu penghiburan di tengah-tengah duka cita yang kita alami. 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata demikian saudara. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara yang terkasih, hidup orang percaya sama dengan orang yang lain. Artinya sama seperti orang lain, hidup orang percaya adalah sebuah hidup yang seperti roda pedati yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan sama seperti orang-orang lain saudara,
Orang percaya juga bisa mengalami pergumulan demi pergumulan. Orang percaya juga bisa mengalami kesedihan demi kesedihan. Orang percaya juga bisa mengalami duka cita demi duka cita. Namun demikian saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca kembali mengingatkan kita bahwa ketika perasaan sedih itu datang, ketika duka cita yang memilukan itu menghampiri kita, baiklah kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Kenapa saudara? Karena Kristus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Dia akan menghibur kita. Melalui Roh Kudus-Nya Dia akan menguatkan kita. Dia akan menopang kita. Bukan hanya itu saudara. Dia juga akan menguatkan kita, menuntun kita untuk berjalan melewati hari-hari yang ada di depan kita. Oleh karena itu, ketika duka cita itu datang, mari kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita tetap mengarahkan iman kita kepada Kristus. Mari kita berduka cita seperti Kristus. Mari kita berduka cita di dalam pengharapan di dalam Kristus. Ketika hari-hari duka cita itu datang, marilah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Kristus. Marilah kita berduka cita, bukan seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Jangan menangis saudara. Dia hadir, Dia menolong kita, Dia menopang kita, Dia menghibur dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Musim berganti musim, pergumulan berganti pergumulan, sukacita boleh berganti duka cita. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan tidak akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kami. Sehingga ketika Engkau mengizinkan kami mengalami masa-masa yang sulit, ketika Engkau mengizinkan duka cita, kesedihan itu menghampiri kehidupan kami umat, biarlah hati kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Hati kami tetap melihat kepada Kristus. Dan sehingga dengan demikian kami boleh memperoleh kekuatan, sehingga kami bisa melewati hari-hari kesedihan kami. Dan bahkan kami boleh menapaki hari-hari di depan kami bersama dengan Tuhan. Janji-Mu tidak pernah berubah. Apa yang Kau janjikan dulu tidak pernah berubah, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu saat ini. Tetapi jikalau ada di antara mereka yang saat ini sedang berduka, biarlah Tuhan boleh melawat mereka, boleh meneguhkan kembali iman mereka, dan tetap memegang tangan mereka, menggendong mereka, membawa mereka berjalan dengan Tuhan, menapaki hari-hari yang ada di depan mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan iman kami. Biarlah Tuhan yang terus boleh menopang kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Terima kasih kepada Guru Injil Filipus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan juga persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita sebagai respon kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sambil mempersiapkan persembahan kita memuji Tuhan. Yesus memanggil. Sesat dengar
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengaku Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup ini. Sebagian dari karunia Tuhan kami kembalikan dalam bentuk persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah pelayanan Gereja Kristen Jakarta. Berkati setiap jemaat Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pokok doa syafaat. Kita berdoa untuk persiapan Natal. Sudah menjelang akhir tahun, biarlah gereja-gereja lokal bisa mempersiapkan dengan baik. Mari kita berdoa supaya persiapan Natal ini boleh Tuhan pimpin di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan Natal di bulan Desember nanti Tuhan. Di akhir bulan ini, biarlah setiap gereja-gereja lokal, Gereja Kristen Jakarta boleh mempersiapkan dengan baik. Berdoa supaya Natal di tahun ini memberikan pesan yang kuat bahwa kelahiran Kristus kami boleh maknai dengan baik. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk semua panitia, berdoa untuk semua pembicara. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang membimbing. Ini seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian doksologi dan kita akan tutup dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, waktu teduh, ibadah selesai.